Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang yaumiyatuna atau keseharian kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mufradat dan hiwar, tentang keseharian kita atau yaumiyatuna. Namun kali ini kita akan membahas tentang keseharian kita di rumah dulu. Baru nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keseharian kita di sekolah. Pertama ada al-mufradat atau kosakata. Baiklah, di sini kita akan menampilkan beberapa kosakata, namun semuanya adalah fi'lun atau kata kerja. Seperti yang telah kita pelajari di kelas 7, fi'lun atau kata kerja itu berubah-ubah bentuknya sesuai dengan yang mengerjakannya. Maka di dalam mufradat ini kita akan menampilkan beberapa fi'al dalam bentuk jika yang mengerjakannya ini adalah huwa atau dia laki-laki. Langsung saja di sini yang pertama yanamu. Yanamu artinya tidur. Kemudian yadu'u. Yadu'u artinya meletakkan. Kemudian yastaikizu. Yastaikizu artinya bangun atau bangun tidur. Kemudian yusolli. Yusolli artinya sholat. Kemudian ya'malu. Ya'malu artinya mengerjakan. Kemudian yastahimmu. Yastahimmu artinya mandi. Kemudian yunazzifu. Yunazzifu artinya membersihkan. Kemudian ya'kulu. Ya'kulu artinya makan. Kemudian yatanawalu. Yatanawalu bisa kita artikan mendapatkan atau makan sesuai dengan konteks kalimatnya. Namun di pelajaran kali ini kita akan menyandingkan yatanawalu ini dengan al-futur. Nah, al-futur artinya makan pagi atau sarapan. Maka yatanawalu kita artikan makan. Yatanawalul futuro adalah makan pagi atau sarapan. Kemudian yatanawalul asya'a. Yatanawalu ini kan makan. Al-asya'a makan malam. Yatanawalul asya'a berarti makan malam. Kemudian yashrobu. Yashrobu artinya minum. Kemudian yatbahu. Yatbahu artinya memasak. Kemudian yushahidu. Yushahidu artinya menyaksikan atau menonton. Kemudian yujaffifu. Yujaffifu artinya mengeringkan. Kemudian yarji'u. Yarji'u artinya pulang. Dan yang terakhir yartadi. Yartadi artinya menggunakan atau mengenakan. Ini khusus untuk pakaian. Yartadi bisa kita artikan berpakaian. Ini adalah semuanya fi'lun atau kata kerja, dan yang kita tampilkan adalah fi'lun atau kata kerja dalam bentuk jika yang melakukannya itu huwa atau dia laki-laki. Nanti kita akan mendapatkan fi'lun ini berubah sesuai dengan yang mengerjakannya. Baiklah, kita masuk ke al-hiwar atau percakapan atau tanya jawab tentang yaumiyatuna atau keseharian kita. Di sini ada percakapan antara Hashim dan Ziyad. Pertama Hashim bertanya, fi ayyi sa'atin tanamu? Fi itu di, ayyi sa'atin jam berapa? Fi ayyi sa'atin di jam berapa atau pada jam berapa? Tanamu. Di sini ada yanamu. Yanamu ini tidur. Namun ini jika yang mengerjakan ini huwa atau dia laki-laki. Jika tanamu depannya ini ta, maka yang mengerjakan ini anta. Anta tanamu atau kamu tidur. Fi ayyi sa'atin tanamu? Pada jam berapa kamu tidur? Maka Ziyad menjawab, ana ad'u ra'si 'alal wisadati wa anamu fi sa'ati tsaminati wan nisfi lailan. Ana saya ad'u, yad'u artinya meletakkan. Kalau ad'u ini depannya hamzah berarti yang mengerjakannya ini ana atau saya. Ad'u berarti saya meletakkan. Ro'si ini dari kata ro'sun artinya kepala. Ya sukun ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk saya. Ro'si berarti kepala saya. Ala di atas.
al-wisadati, bantal. Ana ad'u ra'si 'alal wisadati. Saya meletakkan kepala saya di atas bantal. Kemudian wa dan anamu, di sini yanamu tidur. Anamu depannya ini hamzah, berarti yang mengerjakannya ini ana. Anamu atau saya tidur. Fis sa'ati tsaminati wan nisfi lailan. Fis sa'ati pada jam, ats-tsaminati 8, wan nisfi lebih berapa nih? Lebih setengah jam atau lebih 30 menit. Kemudian lailan malam hari. Fis sa'ati tsaminati wan nisfi lailan pada jam 8 lebih setengah jam atau 8.30 malam. Kemudian Hashim bertanya lagi, hal tastaikizu mubakkiran fis sobahi? Hal, apakah tastaikizu? Di sini yastaikizu artinya bangun tidur. Tastaikizu ini depannya ta, berarti yang mengerjakannya ini anta. Anta tastaikizu atau artinya kamu bangun tidur. Mubakkiran pagi-pagi benar. Fis sobahi, fi di as-sobahi pagi hari. Hal tastaikizu mubakkiran fis sobahi? Apakah kamu bangun tidur pagi-pagi benar fis sobahi di pagi hari? Kemudian Ziyad menjawab, na'am astaikizu mubakkiran adatan hawalai as-sa'ati rabi'ati wan nisfi. Na'am, ya, astaikizu. Nih, tastaikizu kamu bangun tidur. Astaikizu berarti ana astaikizu atau saya bangun tidur. Mubakkiran pagi-pagi benar. Adatan biasanya, hawalai sekitar atau kira-kira, as-sa'atir rabi'ati wan nisfi jam 4 lebih setengah jam atau jam 4.30. Naam astaikizu mubakkiran adatan hawalai as-sa'atir rabi'ati wan nisfi. Ya, saya bangun tidur pagi-pagi benar. Biasanya sekitar jam 4 lebih setengah jam atau jam 4.30. Kemudian Hashim bertanya lagi, madza ta'malu ba'da an tastaiqidha minan naumi? Madza, apa? Ta'malu. Ini ya'malu mengerjakan. Kalau ta'malu berarti anta ta'malu atau kamu mengerjakan. Madza, apa? Ta'malu, kamu mengerjakan. Madza ta'malu kita terjemahkan apa yang kamu kerjakan. Kemudian ba'da setelah an ini harfun, ini kata tambahan. Tastaiqidhu apa? Kamu bangun tidur. Tadi udah kita terjemahkan. Nah, kata ba'da atau setelah, jika bersambung setelahnya ini fi'lun atau kata kerja, maka sebelum fi'lunnya, sebelum kata kerjanya ini harus ada an-nya dulu. Jadi ba'da an tastaiqidho. Jangan ba'da tastaiqidhu langsung, tapi harus dipisah atau didahului sebelum fi'lunnya ini oleh kata an. Ba'da an tastaiqidho. Kemudian harokat huruf terakhirnya ini untuk fi'lunnya menjadi fathah jika sebelumnya ada an. Ba'da an tastaiqidho. Berbeda dengan fi'lun, jika setelah ba'da ini ismun atau kata benda, maka tidak usah ada an, tapi langsung. Contoh, ba'das sholati, langsung aja tanpa an. Ba'da an tastaiqidho, setelah kamu bangun tidur. Minan naumi, min dari an-naumi, tidur. Minan naumi, dari tidur. Madza ta'malu ba'da an tastaiqidho minan naumi? Apa yang kamu kerjakan setelah kamu bangun dari tidur? Kemudian Ziyad menjawab, usolli subha fil masjidi jama'atan. Usolli, di sini yusolli salat. Kalau usolli depannya hamzah berarti ana usolli atau saya salat. As-subha subuh, fi di al-masjidi masjid jama'atan. Jama'atun itu jamaah. Kalau jama'atan ini harokat huruf terakhirnya ini fathah, jama'atan berarti dia menjelaskan tentang keadaan. Jadi keadaan Ziyad ketika sholat subuh di masjid itu secara berjamaah atau dengan berjamaah. Usolli subha fil masjidi jama'atan. Saya sholat subuh di dalam masjid dengan berjamaah. Kemudian Ziyad meneruskan, wa ba'da sholati arji'u ilal baiti thumma astahimmu fil hammami bidushin wa unazifu asnani bifurshatin. Wa dan ba'da setelah
as-sholati sholat. Nah, ini kan sholat ini kan ismun atau kata benda ya. Maka setelah kata ba'da ini tidak usah ada an dulu. Ba'da sholati aja langsung. Arji'u, nih yarji'u artinya pulang. Arji'u depannya ini hamzah berarti ana arji'u atau saya pulang. Ila ke al-bait rumah. Summa kemudian astahimmu. Yastahimmu mandi. Astahimmu huruf depannya hamzah berarti ana astahimmu atau saya mandi. Fi di al-hammami kamar mandi. Bidushin ini dari dua kata. Pertama bi artinya dengan. Dushun. Nah, dushun ini artinya ini nih shower ya. Dushun artinya shower. Bidushin artinya dengan shower atau dengan menggunakan shower. Kemudian ismun atau kata benda setelah bi ini harokat huruf terakhirnya ini jadi kasroh. Bidushin. Wa dan unazifu. Yunazifu artinya membersihkan. Unazifu ini hamzah depannya berarti ana unazifu atau saya membersihkan. Asnani ini dari kata asnanun dan ya sukun. Asnanun ini bentuk jamak dari sinun. Jadi bentuk tunggalnya atau mufradnya ini sinun artinya gigi. Jika asnanun artinya gigi, giginya banyak berarti. Ya sukun ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk saya. Asnani berarti gigi saya. Karena yang dibersihkan kan nggak mungkin cuma satu ya, kecuali memang punya satu. Bifursyatin ini dari dua kata yaitu bi dengan dan fursyatun. Fursyatun artinya sikat. Bifursyatin dengan sikat. Jangan lupa ini jadi kasroh karena sebelumnya ada bi. Wa ba'da sholati arji'u ilal baiti. Dan setelah sholat saya pulang ke rumah. Summa astahimmu fil hammami bidushin. Kemudian saya mandi di dalam kamar mandi dengan shower atau dengan menggunakan shower. Wa unazifu asnani bifursyatin. Dan saya membersihkan gigi-gigi saya dengan sikat. Kemudian Ziyad melanjutkan. Summa ujaffifu sya'ri mustakhdiman mujaffifas sya'ri wa amshutu sya'ri bil mushti. Summa kemudian ujaffifu. Yujaffifu ini mengeringkan. Ujaffifu depannya hamzah berarti ana ujaffifu atau saya mengeringkan. Sya'ri artinya apa? Sya'run ini rambut. Sya'ri ada ya sukunnya berarti rambut saya. Mustakhdiman. Mustakhdiman ini berasal dari kata istakhdama artinya menggunakan. Mustakhdiman artinya orang yang menggunakan. Karena ini fathah, maka artinya dia menjelaskan keadaan Ziyad ketika mengeringkan, yaitu dengan menggunakan. Mujaffif asy'ari. Mujaffif artinya alat pengering, asy'ari artinya rambut. Mujaffif asy'ari artinya alat pengering rambut. Nah, kayak gini, alat pengering rambut. Summa ujaffifu sya'ri mustakhdiman mujaffif asy'ari. Kemudian saya mengeringkan rambut saya dengan menggunakan alat pengering rambut ini. Wa amshutu sya'ri bil mushti. Wa dan amshutu. Amshutu ini artinya menyisir. Atau karena depannya ini hamzah maka artinya saya menyisir. Sya'ri rambut saya bil mushti. Ini dari bi artinya dengan. Al mushtu artinya sisir. Bil mushti artinya dengan sisir. Wa amshutu sya'ri bil mushti dan saya menyisir rambut saya dengan sisir. Kemudian Hashim bertanya lagi, madza ta'malu ba'da dzalika? Madza apa ta'malu kamu mengerjakan? Madza ta'malu apa yang kamu kerjakan? Ba'da setelah dzalika itu. Ba'da dzalika setelah itu. Madza ta'malu ba'da dzalika? Apa yang kamu kerjakan setelah itu? Maka Ziyad menjawab, a'udu ila gurfati wa artadi malabisal madrasati. A'udu. Ini a'udu artinya apa? Di sini belum kita sebutkan tadi. A'udu artinya saya kembali. Ila ke gurfati ini berasal dari kata gurfatun artinya kamar. Kalau gurfati ada ya sukunnya berarti kamar saya. Wa artadi. Wa dan artadi. Ini tadi apa? Mengenakan atau berpakaian.
Artadi berarti karena depannya ini hamzah berarti artinya ana artadi atau saya mengenakan. Malabisal madrasati. Malabis ini bentuk jamak dari malbas artinya pakaian. Malabisa itu pakaian-pakaian. Al madrasati sekolah. Malabisal madrasati artinya pakaian sekolah. Kenapa ini kita menggunakan jamak? Karena pakaian sekolah kan bukan cuma satu potong ya, tapi ada banyak. Ada kemejanya, ada celananya, ada dasinya, dan lain-lain. Maka kita gunakan malabis. Itu bentuk jamaknya. A'udu ila ghurfati wa artadi malabisal madrasati. Saya kembali ke kamar saya dan saya mengenakan pakaian sekolah. Kemudian Hashim bertanya lagi, Mada ya'malu abuka? Mada apa? Ya'malu mengerjakan. Abuka ini ayahmu. Kita pakai ya'malu karena yang mengerjakannya ini abun, ya. Ini orang ketiga untuk muzakkar atau domirnya ini huwa. Mada ya'malu abuka? Ya'malu abuka artinya ayahmu mengerjakan. Jadi kalau di bahasa Arab dibolak-balik gak apa-apa. Ya'malu abuka atau abuka ya'malu artinya sama, ayahmu mengerjakan. Mada ya'malu abuka? Apa yang ayahmu kerjakan? Jadi kita terjemahkannya sama seperti mada ta'malu. Jadi bukan mada ya'malu abuka itu artinya apa mengerjakan ayahmu, tapi apa yang ayahmu kerjakan. Kemudian Ziyad menjawab, yushahidu tilfaza mustalqiyan. Yushahidu artinya menyaksikan atau menonton. Yushahidu karena depannya ya berarti yang mengerjakannya ini huwa atau dia. Yushahidu berarti dia menonton. At-tilfaza televisi. Mustalqiyan. Mustalqiyan berasal dari kata istalqo artinya berbaring. Mustalqiyan ini orang yang berbaring. Karena ini fathah, maka berarti dia menjelaskan tentang keadaan ayahnya Ziyad ketika menonton, yaitu dengan berbaring. Yushahidu tilfaza mustalqiyan. Dia menonton televisi dengan berbaring atau sambil berbaring. Kemudian Hashim bertanya lagi, wa madza ta'malu ummuka? Wa dan madza apa? Ta'malu mengerjakan ummuka ibumu. Nah, kenapa ini depannya ta? Karena yang mengerjakannya ummun. Ini orang ketiga untuk mu'annas. Atau domirnya hiya. Maka depannya kita menggunakan ta. Ta'malu ummuka seperti ya'malu abuka. Artinya apa? Ibumu mengerjakan. Madza ta'malu ummuka? Kita terjemahkan apa yang ibumu kerjakan. Wa madza ta'mal ummuka? Dan apa yang ibumu kerjakan? Kemudian Ziyad menjawab, ummi tatbahu al-at'imata fil matbahi. Ummi ibuku atau ibu saya, tatbahu artinya di sini yatbahu memasak, tatbahu artinya dia memasak. Nah, karena yang memasaknya ummi atau ibu saya, ini orang ketiga untuk muanats, maka kita gunakan ta depannya. Tatbahu, memasak. Al-at'imata ini jamak ya. Mufradnya atau tunggalnya ini to'am. Artinya makanan. Al-at'imata berarti makanan-makanan. Karena dia jamak bentuknya. Fi di al-matbahi artinya dapur. Ummi tatbahul at'imata fil matbahi. Ibu saya memasak makanan-makanan di dapur. Kemudian Hashim bertanya lagi, hal tatanawalul futuro qabla an tadhhaba ilal madrasati? Hal tatanawalul futur artinya apa? Di sini yatanawal futur sarapan. Tatanawalul futur ini depannya ta berarti anta tatanawalul futuro atau kamu sarapan atau kamu makan pagi. Qabla sebelum, an. Nah, ini an seperti tadi yang telah kita pelajari, ini harfun atau dia kata tambahan. Tadhaba di sini belum kita sebutkan. Yadhabu artinya pergi, tadhabu depannya ta artinya anta tadhabu atau kamu pergi. Jadi ini di sini ada kata qabla sebelum, ini sama seperti ba'da atau setelah. Kalau setelah kata qabla ini fi'lun atau kata kerja, maka sebelum kata kerjanya ini harus ada an-nya dulu. Qabla an tadhhaba. Nanti kalau ada ism baru nanti tidak usah menggunakan an. Qabla sholati contohnya ya. Maka di sini karena tadhhabu ini fi'lun, maka kita letakkan an sebelum fi'lunnya.
qabla an tadhhaba. Tidak boleh qabla tadhhabu. Itu ya. Ilal madrasati, ila ke al madrasati sekolah. Hal tatanawalul futuro qabla an tadhhaba ilal madrasati. Apakah kamu sarapan atau makan pagi qabla sebelum kamu pergi ke sekolah? Kemudian Ziyad menjawab, Naam, atanawalu futuri ma'a abi wa ummi wa ukhti as-saghirati. Naam, ya. Atanawalu futuri. Nah, ini bukan al-futuro tapi futuri. Futuri berarti sarapan saya. Atanawalu futuri berarti saya makan sarapan saya. Ma'a bersama abi ayah saya, wa dan ummi ibu saya, wa dan ukhti apa artinya? Ini ukhtun ini saudari ya, saudara perempuan. Ukhti artinya saudara perempuan saya. As-saghirati ini artinya sebenarnya kecil. Nah, kalau ada ukhti as-saghirati berarti saudara perempuan kecil saya, atau dalam bahasa Indonesia istilahnya itu adik. Ukhti as-saghirati berarti adik perempuan saya. Naam, atanawalu futuri ma'a abi wa ummi wa ukhti as-saghirati. Ya, saya makan sarapan saya bersama ayah saya dan ibu saya dan adik perempuan saya. Kemudian Hashim bertanya, Mada ta'kuluna indal futuri? Ya, mada apa? Ta'kuluna. Ya'kulu, makan. Ta'kuluna, ini depannya ta, kemudian waw dan nun. Berarti bukan anta, tapi antum atau kalian. Mada ta'kuluna artinya kalian makan. Mada ta'kuluna berarti kita terjemahkan bukan apa kalian makan, tapi apa yang kalian makan. Inda artinya ketika, al-futuri ini sarapan. Mada ta'kuluna indal futuri, apa yang kalian makan ketika sarapan? Kemudian Ziyad menjawab, Na'kulur ruzza wa na'kulul khubza wal fakihata ahyanan. Na'kulu, kalau misalkan ya'kulu ini makan, kalau na'kulu depannya na, berarti yang mengerjakan ini nahnu atau kita. Na'kulu artinya kita makan. Aruzza ini nasi. Wa dan na'kulu kami makan atau kita makan. Al-khubza roti. Wa dan al-fakihata buah-buahan. Ahyanan ini terkadang atau kadang-kadang. Na'kulur ruzza, kami makan nasi. Wa na'kulul khubza wal fakihata ahyanan, dan kami makan roti dan buah-buahan terkadang. Atau kadang kami makan roti dan buah-buahan. Kemudian Hashim bertanya, hal tashrabul qahwata fis sobahi? Hal apakah? Tashrabu artinya di sini yashrabu minum. Kalau tashrabu depannya ta berarti yang mengerjakan ini anta atau kamu. Kamu minum. Hal tashrabu, apakah kamu minum al-qahwata, kopi, fis sobahi, di pagi hari. Hal tashrabul qahwata fis sobahi, apakah kamu minum kopi di pagi hari? Kemudian Ziyad menjawab, La, bal ashrabul ma'as sakhina. La, tidak. Bal, tetapi. Ashrabu, yashrabu artinya minum. Kalau ashrabu, depannya a ini berarti yang mengerjakan ini ana. Ana ashrabu atau saya minum. Al-ma'a, air, as-sakhin, hangat. Al-ma'a as-sakhin artinya air hangat. La, bal ashrabul ma'as sakhina. Tidak, tetapi saya minum air hangat. Itu tadi percakapan antara Hashim dan Ziyad. Percakapan tentang yaumiyatuna, keseharian kita, tapi masih keseharian kita di rumah. Insya Allah kita akan melanjutkan percakapan antara Hashim dan Ziyad di pertemuan selanjutnya. Percakapan tentang keseharian mereka di sekolah. Itu saja yang kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Apabila ada yang belum difahami bisa ditanyakan. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.